Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali malam hari ini kita mengkaji tafsir surat Ar-Rahman, memasuki ayat ke 60 sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, ay maliman ahsana fid dunyal amala illal ihsana ilaihi bid daril akhirah. Tidaklah balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Artinya tidak ada bagi orang yang telah berbuat baik di dunia melainkan balasan kebaikan pula untuknya di akhirat. Ini sama seperti firman-Nya dalam surat Yunus 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, balasan surga. Balasan surga di akhirat, wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya yang dimaksud adalah an-nazar ila wajhihil karim. Itu melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ya, melihat langsung Sang Pencipta. Di fase dunia Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dilihat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun enggak melihat Allah saat Mi'raj, menghadap Allah langsung untuk menerima perintah salat 5 waktu. Ditanya oleh sahabat Abu Dar Al-Ghifari sepulang itu, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu wahai Rasulullah? Kata beliau, nurun anna ara, cahaya, aku tidak bisa melihatnya. Dalam hadis yang lain, hijabuhun nur, hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafah la ahraqat subuhatu wajhih man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Jika Allah membuka hijabnya, maka sinar wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar seluruh makhluk yang dilihatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kan tapi di akhirat kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum ayanan. Sungguhnya kalian bakal melihat Tuhan kalian secara langsung. Dalam riwayat yang lain, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr la tudamuna fi ru'yatih. Sungguhnya kalian bakal melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Bukan Allah seperti bulan, akan tapi cara melihatnya sama seperti kita di dunia melihat bulan. Rasulullah mengatakan la tudamuna fi ru'yatih, kalian enggak perlu desak-desakan ketika melihatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan itu merupakan nikmat terbesar bagi penduduk surga. Ya, seperti sekarang nih, misteri. Allah Subhanahu wa taala mencipta kita, memberi rezeki kita, mengatur segala urusan kita, kita enggak tahu nih. Kita enggak melihatnya, tapi kita mengimaninya, itu luar biasa. Maka dibalas nanti di akhirat ya dengan melihatnya. Dan itu luar biasa nikmatnya. Taib. Jadi tidaklah balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Walaupun ayat ini bermakna umum, siapapun yang berbuat kebaikan pada kita, balasannya juga kebaikan. Ya, akan tapi Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa tidaklah seorang
di dunia melakukan kebaikan, niscaya pasti akan dibalas dengan kebaikan pula di akhirat. Taib. Walamma kana fil ladzi dzukira ni'amun 'azimah la yuqawimuha 'amalun bal mujarradu tafaddulin wa imtinanin. Qala ba'da dzalik kullihi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ketika apa yang telah disebutkan dari nikmat-nikmat yang besar itu, masyaallah, jazakallah, ya, dari nikmat-nikmat yang sangat besar itu tidak sebanding dengan amalan. Jadi amalan siapapun nggak bisa nandingi nikmat yang Allah berikan. Misalnya gini, ya Allah, ini amalan saya, mana balasannya? Itu nggak ada yang bisa nandingi, karena jannah itu mahal. Bahkan amalan Nabi Muhammad SAW nggak bisa menandingi jannah, mahal sekali. Beliau sendiri yang bilang dalam hadis yang sahih, la yadkhula ahadun bi'amalihil jannah. Sekali-kali tidak ada seorang pun yang masuk surga hanya semata amal perbuatannya. Beliau bilang tidak ada seorang pun. Maka logiknya termasuk beliau. Maka para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan Anda? Kan itu pertanyaan yang logik, ya, masuk akal. Bagaimana dengan Anda? Kan Anda bilang tidak ada seorang pun, berarti termasuk Anda. Bagaimana dengan Anda? Kata beliau, wala ana, ya, termasuk saya. Jadi amalan Nabi SAW itu nggak sebanding dengan jannah. Sekarang siapa yang bisa menandingi amalan Rasulullah? Nggak ada. Terus kemudian dia merasa suci, merasa hebat, merasa top. Gimana coba? Padahal amalan dia nggak sebanding dengan amalan Rasulullah. Sementara amalan Rasulullah nggak sebanding dengan jannah, karena jannah mahal. Ya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah menjaminku surga karena rahmat dan karunia-Nya. Jadi semua yang masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak bisa surga itu ditebus dengan amalan siapapun, sampai amalan Rasulullah SAW sekalipun, apalagi amalan kita. Layakkah kemudian selain Rasulullah kemudian bersombong, merasa hebat, merasa top? Ini mengingatkan kita supaya merendah, Terdapat dalam riwayat bahwa seorang ingin masuk surga dengan amalannya. Dia dimasukkan dalam surga dengan rahmat Allah. Dia bilang, saya nggak mau, saya ingin masuk surga dengan amalan saya. Maka Allah perintahkan malaikatnya untuk menghisap orang itu. Hitung, nggak cukup. Karena nggak cukup, dimasukkan ke neraka. Ke neraka dia nggak tahan. Dia masukkan saya ke dalam surga dengan rahmat-Mu ya Allah. Akhirnya dimasukkan dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun makhluk yang top level sekalipun yang amalannya bisa menebus jannah. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa dagangan Allah adalah jannah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang mana, wahai jin dan manusia, yang kalian dustakan. Jadi seorang masuk ke dalam jannah karena rahmat dan kasih sayang Allah. Seorang masuk ke dalam neraka karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak akan mendolimi hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Dengan itu Allah tetapkan. Mungkin ada sebagian yang bertanya, kesian ya yang masuk neraka ya, gitu. Kalau seandainya dia tahu kelakuan orang yang masuk neraka itu, pasti akan mengatakan, iya, pantas saja dia masuk neraka. Masalahnya kan dia nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Baik. Oleh sebab itu, ini prinsip yang harus diimani, bahwa siapapun yang masuk surga itu karena rahmat
dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimasukkan ke dalam neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menzalimi siapapun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kenapa kita beramal? Kalau begitu, ya supaya disayang sama Allah. Supaya disayang oleh Allah. Kita beramal patuh kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun enggak sempurna. Masih compang-camping, banyak bolongnya, kekurangan-kekurangan banyak sekali. Jangankan kita. Malaikat saja ketika datang hari kiamat, ya, mereka semua mengatakan, padahal malaikat adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah. Diciptakan untuk beribadah. Tuh. Yang hari-harinya beribadah kepada Allah. Ketika datang hari kiamat, mereka mengatakan, ya, ma abadnaka haqqa ibadatik. Wahai Tuhan, kami belum sempurna dalam beribadah kepadamu. Itu malaikat ketika datang hari kiamat ngomongnya begitu. Yang memang mereka diciptakan untuk menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada malaikat yang mangkir. Oh, ada iblis, bukan. Iblis itu bukan malaikat. Katanya Azazil dulunya, bukan. Allah sendiri mengatakan kana minal jin. Iblis itu dari bangsa jin, oknum dari bangsa jin. Oke, malaikat-malaikat dari asal penciptaannya sudah beda. Khuliqatil malaikah min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Sementara jin diciptakan dari lidah api. Dari asal penciptaan sudah beda. Maka tidak ada malaikat yang ingkar kepada Allah. Kalau dianggap bahwa bahwa iblis itu dulunya malaikat, berarti ini merusak reputasi malaikat yang dikenal sebagai hamba Allah yang patuh. Kenapa? Nah, ini ada yang enggak patuh. Itu sudah salah kaprah. Ya. Mereka enggak baca ayat yang bunyinya wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ya. Karena di surat Al-Kahfi diterangkan di situ, ada tambahannya. Kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka semua sujud. Kecuali iblis. Nah, iblis itu dari bangsa jin. Clear sekali. Maka salah kalau seorang mengatakan dari iblis itu dulunya malaikat. Ya, jin dan malaikat diperintah untuk beribadah kepada Allah. Mereka semua beribadah kepada Allah. Kemudian Allah uji. Allah ciptakan Adam alaihissalam. Setelah Allah ciptakan Adam, Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Jemaah, sujud kepada sesama makhluk itu dibolehkan. Dan perintah itu berakhir sampai syariat terakhir, ya, di Bani Israel. Dulu Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, mereka mengenal hormat kepada sesama dengan cara sujud. Boleh. Itu syariat terdahulu. Tapi di syariat Nabi Muhammad SAW, sujud kepada sesama dilarang. Beliau mengatakan, seandainya aku perintahkan manusia sujud kepada sesama, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami, yang menunjukkan sujud kepada sesama nggak boleh di syariat Nabi Muhammad SAW. Dulu bunuh diri itu cara tobat. Faqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, fataba 'alaikum, innahu huwat tawwabur rahim. Bunuh dirilah kalian. Maka yang demikian lebih baik bagi kalian di hadapan Tuhan kalian. Niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Tapi di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunuh diri dilarang. Orang yang mati bunuh diri masuk neraka.
dengan alasan apapun, nggak boleh bunuh diri. Bahkan ada orang yang berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk. Sini duduknya sini, depan sini. Ayo maju. Biar dengar. Sini. Ayo, biasain. Ayo. Masuk, maju. Sini. Biar biasa. Ayo. Masya Allah. Gitu ya. Oke. Simak. Dahulu ada seorang melihat ada seorang yang semangat dalam berjihad. Komandannya Rasulullah sendiri SAW. Luar biasa semangatnya. Terus itu orang berkomentar, ini penduduk surga katanya. Karena balasan jihad luar biasa besar. Tapi apa kata Rasulullah? Bukan, dia penduduk neraka. Hadis sahih Al-Bukhari. Jihad lo bersama Nabi SAW. Jihad dirwatu sanamil Islam, puncak keislaman seorang, dia rela untuk mengorbankan nyawa sekalipun. Yang jadi pemimpin Rasulullah. Orang menilai saking hebatnya dia, saking beraninya dia, dibilang penduduk surga nih gitu. Rasul bilang enggak, penduduk neraka. Lah kan orang heran gitu. Tapi itu pasti dari wahyu, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Diikuti itu orang. Sepak terjangnya. Sampai akhirnya dia terluka, parah gitu. Enggak sabar dia. Maka dia tancapkan tombaknya. Mata tombaknya ada di dadanya dan pegangannya itu di tanah. Kemudian dia rebahkan tubuhnya. Mati bunuh diri karena nggak tahan. Masuk neraka. Subhanallah. Jadi bunuh diri nggak boleh, alasan apapun nggak boleh. Dilarang dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, iblis itu bukan malaikat. Kembali ke pembahasan kita. Dia bangsa jin. Ketika diperintahkan untuk sujud pada Adam saat itu, dan sujud saat itu dibolehkan. Sujud pada sama dibolehkan. Iblis menolak. Itu kesombongan. Jadi menolak kebenaran itu adalah kesombongan. Unsur pertama. Yang kedua, dia rendahkan Adam dengan mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Menurut iblis, api lebih baik dari tanah. Pertanyaannya, kata siapa iblis? Disinilah kesombongan. Dia rendahkan Adam alaihi. Makanya Rasulullah SAW mendefinisikan sombong itu dengan batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan sesama. Itu kesombongan. Dua unsur. Kalau dia baik pada sesama manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala dia enggak baik, dia tolak, dia ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, sombong dia. Non muslim, baik mungkin kepada sesama manusia, tapi kepada Tuhan tidak. Maka dia sombong. Menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kembali pada pembahasan kita bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang sangat besar di akhirat nanti itu enggak sebanding dengan amalan manusia, siapapun manusianya. Maka mereka yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmat dan kasih sayangnya. Untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang, maka manusia beramal. Ketika manusia beramal, maka mintalah kemurahan dari Allah. Minta supaya amalnya diterima. Sebab amalan seorang banyak kekurangannya. Oleh sebab itu Nabi pernah mengatakan bahwa orang yang sholat walaupun berjamaah di masjid, maka kualitas masing-masingnya itu berbeda-beda. Ada yang dapatnya 1/10, ada yang dapatnya 1/9, ada yang dapatnya 1/8, ada yang dapatnya 1/7 dan seterusnya. Tergantung dari kualitasnya masing-masing. Maka surga pun bertingkat-tingkat yang diberikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Makanya kemudian ditutup dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang mana, wahai jin dan manusia, yang kalian dustakan. Baik. Ayat berikutnya 62. Wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min dunihima jannatan, dan di bawah keduanya ada dua surga lagi. Hatanil jannatan dunal lataini qablahuma fil martabah wal fadilati wal manzilah binassil Quran. Kedua surga berikut ini levelnya di bawah dua surga yang sebelumnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Levelnya, keutamaannya, kedudukannya. Baik. Ini juga menunjukkan bahwa surga itu bertingkat. Sebagaimana amalan-amalan manusia itu bertingkat. Oleh sebab itu yang menunjukkan ya tingkatan keutamaan amalan dengan jannah ya adalah sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa setiap ayat yang dihafal itu menentukan level seseorang di jannah. Punya pengaruh. Maka semakin banyak ayat yang dihafal, maka semakin tinggi kedudukannya di jannah. Jadi kalian nih, anak-anakku sekalian, semangat dalam menghafal Quran. Dan bagi bapak-bapak yang support ma'had, ya kan, maka mereka juga dapat keutamaan. Ya. Karena support pada kebaikan juga akan mendapatkan kebaikan yang sama. Maka bersemangat ya, yang belajar semangat, yang support supaya ma'had tetap berjalan juga semangat. Karena pahalanya akan sama. Nah. Taib. Jadi berlombalah kalian. Semakin banyak ayat yang dihafal itu akan menentukan ketinggian kalian di jannah. Taib. Wa min dunihima jannatan, dan di bawah kedua surga tersebut ada dua surga lain. Sebelumnya sudah kita lewati hadis yang diriwayatkan di dalam sahihain. Kata Nabi SAW, jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Dua surga dari emas, ya, bejana-bejananya dan apa yang ada di dalamnya. Wa jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima, dan dua surga dari perak, bejananya dan apa yang ada di dalamnya. Fal ulayani lil muqarrabina wal ukhrayani li ashabil yamin. Dua surga pertama yang dari emas itu untuk al muqarrabin, itu orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, posisinya tinggi. Ya, sementara dua surga dari perak itu li ashabil yamin, untuk golongan kanan. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari mengatakan radhiyallahu an, jannatani min dhahabin lil muqarrabina wa jannatani min fiddatin li ashabil yamin. Ya, itu yang dikatakan Abu Musa al-Asy'ari. Ya, dua surga dari emas untuk al-muqarrabun, orang-orang yang dekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dua surga dari perak di ashabil yamin, untuk golongan kanan. Wa qala Ibnu Abbas
Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya mengatakan wa min dunihima jannatan, dan di bawah kedua surga itu ada dua surga lain. Ay min dunihima fid daraj, ya, di bawahnya secara level. Kalau ini di atasnya, ini di bawahnya. Wa qala Ibnu Zaid min dunihima fil fadl, di bawah kedua surga sebelumnya secara keutamaan. Wad dalil ala syarafil ulayaini alal ukhrayaini wujuh. Dalil akan keutamaan dua surga pertama dengan dua surga berikutnya sebagai berikut. Ahaduha, yang pertama, annahu na'atal awwalina qabla hatain, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala ya mensifati dua surga pertama sebelum dua surga ini. Wa taqdim yadul alal i'tina, ya, mendahulukan penyebutan yang pertama itu menunjukkan adanya perhatian lebih dan menunjukkan akan kemuliaan lebih dibandingkan yang kedua. Itu dalilnya. Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan wa min dunihima jannatan, di bawah kedua surga itu ada surga yang lain. Min dunihima, di bawah, berarti dua surga sebelumnya itu levelnya lebih tinggi. Wa hadza zahir fi syarafit taqaddum wa uluh ala tsani. Ya, ini jelas sekali tentang kemuliaan surga yang disebutkan pertama kali daripada yang kedua. Nah, wa qala hunaka, di dua surga sebelumnya Allah mengatakan dawata afnan, dua surga yang banyak sekali apa pohon-pohon yang rindang, ya, pohon-pohon yang rindang. Sudah ulas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, rindang sekali. Tapi kemudian bukan hanya sekedar pohon yang indah, tapi dengan buah-buahan yang beraneka ragam. Kemudian nggak perlu capek-capek manjat, jadi buahnya yang datang. Jadi kutufuha daniyah, jadi buahnya itu mendekat untuk kemudian dipetik. Subhanallah, indah sekali. Dia santai, mau buah apa saja langsung mendekat, tinggal petik fresh gitu. Dawata afnan. Nah, sementara di sini, ya, setelah Allah mengatakan wa min dunihima jannatan mudhamatan, ay saudawan min syiddatir rai minal ma, ya, saudawan min syiddatir rai minal ma. Jadi air yang ada di dalamnya itu sangat jernih dan menyegarkan, sangat jernih dan menyegarkan. Taib. Sementara Abdullah bin Abbas mengatakan mudahamatan qadis wadata minal khadrah, saking hijaunya terlihat hitam, saking hijaunya terlihat hitam. Jadi kalau sangat rindang kan gelap itu di situ, maka yang terlihat apa? Hitam. Jadi hijau, rindang, kemudian airnya pun begitu, ya, bening. Saking beningnya maka terlihat apa? Hitam. Tapi ketika diangkat bening sekali, gitu, bening sekali. Subhanallah, itu makna mudahamatan. Sementara Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mudahamatan qala khadrawan, hijau. Jadi terlihat hijau, seger. Ya, ini nggak ada pertentangan karena hijau semakin lebat itu dipandang seakan hitam, gitu. Baik. Sementara Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi mengatakan mudahamatan ay mumtali'atani minal khadrah. Jadi dipenuhi dengan warna yang hijau. Makanya tuh orang-orang Arab kalau ke
Indonesia itu jannah, jannah, lihat hijau-hijau itu. Itu padahal sudah banyak yang ditebang. Kalau dulu, masya Allah, luar biasa, hijau, jannah, jannah, mereka ingat jannah, karena nggak pernah ngelihat di sana itu tanaman hijau, kemudian ada air terjun, syalalat mereka sebut gitu kan, kemudian air mengalir, nahar, anhar, nggak ada di sana. Nahar dengan wadi itu bedanya. Kalau wadi itu aliran air, kalau pas hujan saja turun ada airnya, itu wadi. Ya, yang disebut dengan lembah, wadi. Tapi kalau pas nggak hujan, kering aja. Kalau nahar itu aliran air yang selalu ada airnya. Nah di kita ini disebut dalam Al-Quran jannatin tajrimin tahtihal anhar, kebun-kebun di bawahnya mengalir sungai, lembah-lembah itu di bawahnya sungai, terus ada pohonan. Makanya langsung lihat jannah, jannatud dunya, surga dunia maksudnya. Itu yang di dunia, bagaimana di akhirat. Jadi jamaah kalau kita mau eksplor negeri kita sendiri itu luar biasa loh sebenarnya. Orang sana seneng banget melihat itu. Di Quran sebutkan begitu. Ya, indah sekali nih negeri kita, subhanallah. Luas, ya indah, nggak perlu jauh-jauh capek-capek ke negeri-negeri nun jauh di sana. Negeri kita sendiri belum banyak yang kita kunjungi. Ya kecuali sebagian bapak yang pernah keliling-keliling Indonesia nih. Tugas ke sana, tugas kemari, masya Allah. Sebagian kita di sini sudah menikmati itu, alhamdulillah. Bisa ngerti bagaimana negeri kita ini indah luar biasa, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu selalu dijaga. Jangan sampai dicabut karena kedurhakaan penduduknya. Nas'alullah ala salafiyah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fihima ainani tajriyan. Ya. Ini yang di ayat sebelumnya ya, yang jannatani min dhahab. Disebutkan di kedua surga itu ada dua mata air yang mancar. Di sini naddakhatan. Naddakhatan maknanya kata Abdullah bin Abbas fayadatan wal jari aqwa minan nadakh. Jadi sungainya itu terus mengalir. Kalau di sana sumber mata airnya, yang di sini sungainya mengalir terus gitu. Jadi lanjutannya dari yang sebelumnya. Dari mata air yang sebelumnya di surga sebelumnya, kalau yang di sini airnya terus mengalir. Enggak pernah habis. Baik. Masya Allah, itu makna naddakhatan. Kata ad-dhahak mumtali'atani la tanqati'an. Jadi selalu penuh airnya, enggak pernah habis. Itu kata ad-dhahak rahimahullah. Masya Allah. Adzan dulu ya, udah masuk. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Silakan yang mau bertanya. Jadi tadi disebutkan sifat-sifat jannah ya. 1, 2, 3. Setiap Allah menyebutkan sifat ditutup dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang mana wahai jin dan manusia yang kalian dustakan. Jadi pemberitahuan Allah ini tentang sifat-sifat jannah itu adalah apa? Nikmat. Nikmat dibocorin. Ya, untuk menyemangati kita yang hidup dunia, karena pasti kita akan tinggalin tempat ini nih. Betul-betul. Ya, nggak ada kalau dinilai, nggak ada nilainya. Jauh sekali nilainya. Apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat nggak bisa dibandingkan sama sekali. Oleh sebab itu harapkanlah apa yang ada di akhirat, karena di dunia ini apapun ya kenikmatan
ataupun musibah itu cobaan. Ya, seorang senang bahagia, seorang sedih, ya, itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia tempat cobaan. Kalau seorang mendapatkan balasan atas kebaikan di dunia pun itu juga cobaan, karena hidup belum selesai. Selama masih di dunia, maka semuanya adalah cobaan. Nikmat yang sesungguhnya adalah di akhirat. Jadi ini adalah nikmat dari Allah yang diberitakan kepada kita, ya. Baik, dan ini membuat kita bersemangat untuk mendapatkan kehidupan yang abadi yang baik di akhirat kelak. Caranya dengan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan yang mau bertanya. Pak Mukhlis. Sudah lama nih nggak dengar. Kelihatannya mau nanya nih, resah-resah gitu. Surga dan neraka itu apa ya? Tempatnya berjauh enggak, Ustaz? Ya. Jauh dari yang gimana ya? Iya, jarak antara surga dan neraka itu. Itu kan relatif ya. Sebut jauh itu kan relatif. Iya, iya. Tapi dikabarkan yang di surga bisa melihat yang di neraka, yang di neraka bisa melihat yang di surga, tapi nggak merasakan masing-masingnya, gitu. Ya. Nah kalau bisa saling melihat begitu kan dekat. Saya sebut lagi itu relatif, karena neraka juga gedenya luar biasa, sebagaimana surga itu juga gede luar biasa. Allah bilang, wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah untuk meraih ampunan dan bersegera untuk meraih surga yang luasnya antara langit dan bumi, gede. Ya. Untuk masing-masingnya saja gede. Penduduk surga terakhir yang paling rendah levelnya itu mendapatkan dunia ini 10 kali lipat. Bukan hanya satu pulau, dunia ini, dan 10 kali lipat. Mereka ini disebut al-jahannamiyun, mantan penduduk jahannam yang sempat mampir di jahannam. Itu kata Rasulullah. Dapatnya segitu. Nah, gimana dengan mereka yang lebih tinggi levelnya? Luar biasa. Jadi kalau orang di durhaka itu bisa masuk surga nanti, Ustaz. Kenapa? Kalau orang yang sudah masuk neraka bisa menjadi penduduk surga juga. Ya enggak semuanya. Ya, enggak semuanya. Enggak semuanya. Yang matinya kafir itu kekal. Tapi yang matinya muslim itu kan macam-macam. Ada yang baik, ada yang enggak baik juga kan. Ya. Ada muslim yang durhaka, ada muslim yang benar-benar patuh gitu. Jadi muslim yang durhaka, kedurhakaannya bukan melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Misalnya dia pernah berzina, dia pernah mencuri, dan dia belum bertobat. Nah ini kembali kepada kehendak Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Artinya kalau Allah ampuni langsung masuk surga bisa. Tapi kalau Allah kehendaki dia masuk ke dalam neraka, ya bisa, terserah dia. Begitu dimasukkan ke dalam neraka langsung dimatikan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Sampai dia gosong. Kemudian setelah sekian lama Allah perintahkan malaikatnya untuk mengentas mereka. Dan tanda kenalnya adalah bekas sujud. Artinya kalau ada muslim yang masih berbuat durhaka, jangan tinggalin sholat gitu. Jangan tinggalin sholat apapun, ya. Dan berharaplah pada Allah untuk menjadi baik gitu. Tapi seandainya ada muslim yang mati dalam keadaan ya
masih melakukan dosa selain kesyirikan dan dia tetap sholat, itu menjadi tanda baik buat dia. Karena tanda kenal ya pada orang yang mampir di neraka adalah bekas sujud. Karena api neraka tidak memakan bekas sujud. Itu tanda kenalnya. Makanya malaikat mengentas mereka. Nah kalau nggak sholat, ya nggak ada tanda kenalnya. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka sholat. Kalau nggak sholat, maka dia kafir. Rasulullah yang bilang. Jadi Muslim itu ya ciri khasnya dia sholat. Dan itu sudah dikenal, non Muslim aja tahu loh. Kamu kan Muslim, kenapa kamu nggak sholat? Gitu. Mereka tahu. Ciri khas Muslim itu sholat. Gitu loh jamaah. Itu ciri khas sudah melekat. Nggak bisa ditinggalin sholat itu. Gitu loh. Pokoknya apapun keadaan dia, jangan tinggalin sholat. Karena itu akan menjadi sebab keselamatan dia di akhirat. Gitu. Dia Muslim, dia sholat, dientas nanti. Nah kemudian dimasukkan ke dalam air kehidupan, tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, lalu dimasukkan ke dalam surga. Yang kayak gini nih Pak. Jadi nggak semua orang yang masuk neraka itu bisa keluar, nggak. Hanya yang beriman saja. Makanya Allah bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai muslim. Itu wanti-wanti dari Allah. Jaga akidah, jaga keislaman. Gitu. Walaupun kata Nabi, wa in qutti'at au hurriqt, walaupun kamu dicincang-cincang, walaupun kamu dibakar, ya, jaga akidah. Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ada lagi? Pak Zen, silakan. Tadi mengenai sujud Ya. kepada manusia. Ya. Sujud kepada orang tua, Ya. terutama kepada ibu, udah dengar nih semua. Sujud kepada sesama manusia di syariat Nabi Muhammad itu sudah nggak boleh lagi. Lalu bagaimana kalau kita hormat pada orang tua? Posisinya di bawah saja. Mereka posisi di atas kursi, kita di bawah. Iya, kan nggak sujud posisinya. Dibikin aja seperti itu. Yang penting posisinya nggak sujud. Kalau dulu sujud dibolehkan. Sujud kepada makhluk dibolehkan, tapi setelah datang Nabi Muhammad, sujud kepada sesama nggak boleh, karena sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kalau kita mau hormat atau sungkem pada orang tua, ya orang tua di atas lah, di atas kursi. Atau juga biasanya untuk duduk di bawah susah ya, sulit karena mungkin udah minyaknya berkurang gitu kan, pengapuran atau apa, duduk di atas, anaklah di bawah, ya kan? Cium lututnya nggak apa-apa di situ, posisinya nggak sujud. Nah itu, demikian. Alhamdulillah. Silakan. Mati dalam keadaan tidak meninggalkan sholat, suatu saat kan akan dientas dari neraka gitu ya. Tapi jangan berpikir begitu. Nah. Jangan pikir mampir, nggak enak. Udahlah, pinginnya langsung masuk surga. Nah, yang saya tanyakan, gimana itu Pak, yang mati dalam keadaan fasik, yang ancamannya berat dalam surat As-Sajdah itu? Apa itu? Fa ammallatina pasaku pama wahumun nar kulama aradu ayahruju minha uidu biha wa qila lahum tuku adzaban naril lati kuntum itu kadibun. Ya. Itu ayat ini untuk orang fasik yang seperti apa itu Pak? Kefasikan itu definisinya adalah khurujun an taatillah, keluar dari kepatuhan kepada Allah. Itu definisinya. Oke? Kefasikan itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya kan? Sekarang ada muslim nih. Muslim berbuat dolim. Dia disebut fasik nggak? Iya fasik. Karena dia nggak taat pada Allah. Karena Allah melarang kedoliman. Dia berbuat dolim, disebut fasik. Tapi apakah muslim yang begitu kalau mati dia kekal di neraka? Kayak enggak. Ini menunjukkan kefasikan ada dua. Kefasikan kecil, yang kedua kefasikan besar. Nah yang dimaksud itu yang kekal di neraka adalah kefasikan besar. Yang bentuknya adalah tidak patuh kepada yang bentuknya adalah
kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu maknanya. Tapi definisi kefasikan adalah khurujun an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan ini luas sekali. Jelas ya? Nah, yang dimaksud ke sana. Sama seperti kekufuran, ada kufur besar, ada kufur kecil. Kalau kufur besar membuat seorang keluar dari Islam. Kalau kufur kecil contohnya apa? Kufur nikmat, nggak tahu terima kasih, itu kategorinya kufur kecil, ya, belum sampai membuat dia keluar dari Islam. Ada lagi syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syirik kecil seperti riya, seorang beramal motifnya bukan karena Allah tapi karena berharap pujian misalnya. Nah, ini syirik kecil, belum sampai membuat pelakunya keluar dari Islam. Maka makna kefasikan tadi adalah kesana, fasik yang besar, gitu. Alhamdulillah. Silakan terakhir. Berkaitan dengan tadi tidak ada yang masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Kan salah satu pintu surga juga ada pintu taubat ya Ustaz. Yeah. Nah, orang yang kemudian bertaubat mungkin juga kan karena rahmat Allah. Nah, tapi setelah bertaubat kan walaupun syarat taubat itu adalah tidak mengulanginya lagi, menyesal dan sebagainya, itu kan tetap aja kita akan mungkin untuk melakukan kesalahan lagi kan. Nah, kemudian bagaimana maksudnya untuk itu indikatornya supaya mungkin kita bisa menjadi salah satu bagian dari orang yang ketika bertaubat, ya taubatnya memang sebenarnya bisa diterima, tapi sebenarnya tetap tidak menutup kemungkinan kita sebagai manusia di masa hidupnya tetap akan berbuat kesalahan lagi juga. Gini, jamaah, taubat itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah syaratnya 3. Yang pertama berhenti dari berbuat dosa, menyesal dan tidak akan mengulangi. Tergantung dari dosa mana dia bertaubat, gitu kan. Oke. Kalau mau semuanya. Tapi kadang orang taubat yang ini dulu, kemudian yang itu dan seterusnya kan bisa. Oke. Jadi berhenti dari perbuatan dosa itu, menyesali dan tidak akan mengulangi. Dan ini harus jujur. Harus jujur. Nggak boleh ada sedikit pun di dalam hati entar lagi, entar akan melakukan lagi. Kalau itu berarti nggak jujur. Jadi harus jujur. Ketika seorang sudah jujur dengan cara tersebut, ya, kemudian di suatu waktu dia terjatuh lagi dalam perbuatan dosa yang sama, apa yang dilakukan? Ya tobat lagi, tobat lagi. Tapi dengan jujur lagi. Karena memang begitulah kehidupan. Setan nggak akan berhenti untuk goda-godain. Ingat loh, dia hanya godain. Putusan tetap kembali kepada manusianya. Karena nanti kalau di akhirat dia nggak mau disalahin. Iya. Setan itu nggak mau disalahin. Iya. Ibrahim ayat 22. Ya. Aku hanya bisikin kalian, kan kalian yang putusin. Gitu. Kenapa kalian ikut-ikut? Kenapa kalian nyalah-nyalain aku? Aku nggak bisa pedaya kalian, kalian juga nggak bisa pedaya aku. Cek surat Ibrahim ayat 22. Ya, jadi kalaupun ada orang yang akhirnya masuk neraka, waliyadzubillah, jangan salahin setan. Gitu. Kenapa? Setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah sebenarnya. Cuman karena tergoda, di situ poinnya. Kembalinya ke kita sendiri, jemaah. Kan putusan pada kita. Kita mutusin ya atau kita mutusin tidak. Nah, di situ poinnya. Oleh sebab itu ketika seorang sudah bertaubat, jujur. Ya, ketika jujur, setelah sekian berjalan waktu, jatuh lagi, taubat lagi. Caranya gitu. Dan ingat jujur, harus jujur. Yang tahu kejujuran siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dia sendiri. Orang lain nggak bisa lihat. Ya, tentang isi hati. Demikian. Barakallahu. Tapi kalau dosanya itu kaitannya dengan orang lain, maka tambah satu lagi, 3 tadi tambah satu lagi, dia minta maaf. Yang kedua, dia minta dihalalkan. Yang ketiga, dia ganti. Harus itu. Kalau itu nggak selesai, maka urusannya di akhirat. Dan penyelesaian di akhirat lebih berat dibandingkan penyelesaian di dunia. Kok di dunia masih bisa nego, masih bisa nego, jemaah. Maafin ya. Yaudah deh saya ganti dah gitu. Masih bisa nego. Di akhirat nggak bisa, jemaah. Dan tidak ada alat bayar kecuali amal soleh.
Makanya sampai Rasul bilang ada orang bangkrut, itu orang yang banyak pahala tapi dia banyak dolimin orang lain, habis pahalanya. Sementara orang yang didolimi masih banyak tuh yang datang. Terus gimana? Sudah nggak ada lagi kebaikan, minus akhirnya. Dosa orang lain tuh diambil, ditimpakan kepada dia, dia pikul dosa orang lain karena kedolimannya kepada mereka. Alhamdulillah. Terus kemana dia? Ya ke neraka. Makanya ya anjurannya pada kita semua ya, kita pasti punya dark side lah, masing-masing, masa lalu gitu kan. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya dimudahkan penyelesaiannya di dunia, mumpung masih hidup. Benar jamaah. Minta tulus supaya apa? Enteng nanti pas kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau nggak diselesaikan sekarang itu berat nanti di akhirat. Ini ada kisah ya, sebelum saya tutup ya, kisah aja. Jadi itu orang pegawai dari pegawai di butik gitu, batik atau apa segala macam. Cuman dia suka ambil sebagian uang gitu. Kalau misalnya ada yang beli gitu kan, suatu saat ketika sudah tua tuh dia bilang ke anaknya gitu, aku dulu begini gimana ya, coba doa deh gitu. Minta pada Allah untuk dimudahkan. Dan benar, ketika doanya tulus, ditemukan kembali dengan mantan bosnya dulu yang sudah puluhan tahun gitu. Ketemu, terus cerita, dulu begini, mohon maaf saya mau ganti sekarang deh, saya nggak mau nanti ketemu di akhirat nanti masalah gitu. Oh nggak usah, itu udah masa lalu udah. Alhamdulillah beres. Bisa terjadi jamaah. Tuh yang pernah ngambil mangga tuh, nah itu. Begitu ada orangnya kabur, iya kan? Nah itu masih ingat kan masa-masa lalu? Itu minta sama Allah jamaah, minta bisa dimudahkan, urusannya beres. Kalau udah beres tenang tuh hati, karena dosa itu membebani punggung. Alladzi anqadha dhahrak, dosa itu yang membebani punggungmu. Jadi ketika dosa itu hilang, lenyap, enteng. Makanya yang korupsi uang negara itu ngeri deh. Mau minta maaf pada 300 juta manusia gimana? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Berat jamaah. Allahul musta'an. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.